Pak Sahrul, bagaimana kinerja sektor pertanian nih selama masa pandemi ini? Ya, terima kasih. Seperti apa yang telah disampaikan Pak Menko dan Menteri Perdagangan, memang petunjuk Bapak Presiden untuk secara maksimal menangani masalah ekonomi dan masalah pandemi COVID-19 itu. Dari dua pendekatan ini, semua menteri di bawah koordinasi Menko itu melakukan koordinasi yang sangat ketat untuk melakukan ekstra kerja keras di lapangan. Saya sebagai Menteri Pertanian tentu saja adalah faktor-faktor penentu di dalam mempersiapkan katakanlah ketahanan pangan seluruh masyarakat yang 273 juta orang itu kurang lebih. Kata Bapak Presiden pada kita bahwa makanan harus tersedia. Dan alhamdulillah 11 bahan pokok dasar yang ada termasuk beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng dalam kendali penuh di 2020 ini. Koordinasi Bapak Menko selama ini sampai ke lapangan, jadi bicara ke pertanian itu bicara lapangan. Untuk musim tanam satu, kami dua dalam satu tahun ada 2 musim. Khususnya mempersiapkan beras. Musim tanam 1 dan musim tanam 2, kami telah menghasilkan kurang lebih 31 juta lebih ton beras. Dan ini akan bertahan sampai 2020, bahkan akan ada overstock di sekitar 6-7 juta ton. Artinya untuk kebutuhan makan, insya Allah seperti koordinasi yang ditangani Bapak Menko, kami sudah mempersiapkan itu. Di sisi lain persiapan kami sampai 2021 Bapak. Oleh karena itu di 2021 mulai dari Oktober ini kami udah tanam sampai Maret nanti dan kita perkirakan di sekitar 17 juta ton akan kita hadapi untuk beras. Oleh karena itu rasa-rasanya masalah pertanian bisa berjalan dengan baik untuk kesiapan makanan rakyat. Tapi bukan cuma itu. Ekspor di bidang pertanian meningkat gitu. Jadi kurang lebih dari Januari ke Agustus kemarin sudah 251 triliun. Ini seperti penjelasan Menteri Perdagangan memperlihatkan tren perkembangan yang cukup bagus. Kami cuma terlock kurang lebih dari bulan April, 1 bulan itu sesudah itu kumpulan dan permintaan ekspor ke bahan-bahan kita cukup tersedia, cukup besar dan cukup luar biasa. Sekarang ini penanganan kami adalah kita berharap memang ada langkah-langkah kesiapan tidak hanya dengan lahan existing sekarang. Bapak Presiden minta kami masuk untuk mempersiapkan food estate yang ada di Kalimantan Tengah, kemudian yang ada di Humbang, di Sumatera Utara, ada 4 kabupaten, dan beberapa daerah lain. Kalau memang dibutuhkan cadangan-cadangan, kelebihan dari yang ada itu bisa dipersiapkan untuk ekspor ke depan. Kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Sahrul, ini baru-baru ini ada 46 negara di Asia Pasifik mengikuti konferensi regional Asia Pasifik atau FAO ke-35 untuk membahas situasi terkini ketahanan pangan. Lalu apa hasil yang didapat dalam pertemuan tersebut? Ya, ada kerjasama yang kuat di bawah pembinaan organisasi FAO untuk melihat semua negara mempersiapkan ketahanan pangan masing-masing secara kuat. Karena after COVID ini ada juga musim kering yang dihadapi dan ancaman-ancaman katakanlah kekurangan pangan dunia yang ada. Dari pendekatan itu, langkah yang kita lakukan di Indonesia adalah melakukan percepatan tanam dan mengejar semuanya. Termasuk sekarang menangani juga kemungkinan akan ada El Nino atau banjir yang ada. Dan kita sudah prediksi itu di atas 3-4% yang kami sudah prediksi dengan pendekatan ada agenda emergensinya, agenda temporary dan permanent agenda untuk menangani kalau ada hal-hal seperti itu. FAO mengapresiasi apa yang ada di Indonesia, bahkan memberikan apresiasi yang kuat bahwa Indonesia pada track yang benar untuk mempersiapkan ketahanan pangan. Yang kedua, ketahanan pangan tidak boleh ada border antar negara. Jadi masalah ketahanan pangan kita sepakati di FAO, tidak ada border dan itu usul dari kita agar saling menunjang khususnya di Asia Tenggara itu bisa dilakukan dengan baik.
Tentu saja kita tidak boleh mengesampingkan bagaimana situasi di pedesaan nih. Ini Pak Sarul dari sisi lapangan pekerjaan juga. Kira-kira apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong peran penting sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja di pedesaan? Karena hal ini juga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan perekonomian nasional. Ya, makasih. Pertanian itu sebagian besar ada di desa. Dan tidak berarti di kota tidak ada. Tetapi sebagian besar ada di pedesaan. Dan untuk lahan existing saja, katakanlah contohnya sawah, kami punya 7,4 juta. Dan itu kita kembangkan sesuai petunjuk Bapak Presiden untuk dilakukan lagi pada lahan-lahan yang cukup terbuka luas, misalnya lahan rawa, tentu rawa yang bukan rawa gambut, rawa yang tentu airnya ada untuk kemudian dibuatkan food estate, dan beberapa dataran tinggi yang memang berpotensi untuk kita kembangkan berbagai komoditi-komoditi tertentu yang selama ini kita masih melakukan importasi dari beberapa negara. Oleh karena itu, pertanian memang terbuka luas untuk lapangan kerja bagi semua masyarakat. Salah satu cara yang kita lakukan adalah yang pertama, mengoptimalkan lahan yang ada itu, yang tadinya cuma 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam atau sampai 3 kali tanam. Kemudian diversifikasi komoditi harus kita lakukan, khususnya kebutuhan dasar tadi. Kita butuh daging, kita butuh ayam, kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh jeruk, dan lain-lain sebagainya. Komoditi ini kita kembangkan secara maksimal, dan itu membuka lapangan kerja semua. Yang ketiga, memang kita berharap ada diversifikasi makanan yang terus dikembangkan, dan ini semua lapangan kerja. Artinya, kenyang tidak harus dengan beras. Ada singkong, ada talas, ada sagu, ada katakanlah ada macam-macam yang ada itu, dan turunan-turunan ini bisa menjadi komoditi-komoditi dan lapangan kerja, dan untuk didorong dengan UMKM yang ada. Yang ketiga, memang kami berharap setiap desa ada lumbung desanya, sehingga memang untuk kebutuhan makan 1 tahunan itu in out bisa dilakukan di desa, bisa dilakukan lumbung pangan kabupaten dan kota, lumbung pangan provinsi, selain lumbung pangan nasional yang selama ini kita siapkan. Oleh karena itu, ini semua menjadi lapangan kerja. Yang ketiga adalah kita mengembangkan produk-produk ekspor. Produk ekspor kita yang kelihatannya memang sekarang ini diminati oleh luar. Kita negara tropis dan permintaan katakanlah buah itu banyak banget. Selain komoditi utama yang antara lain karet, sawit, sekarang ini ada sarang burung walet, Herbal coklat, ya Pak? Ya, herbal dan lain-lain itu dibutuhkan sekarang, dan itu kita kembangkan. Oleh karena itu komoditas ekspor kita berkembang, termasuk sekarang orang membutuhkan manggis yang banyak. Mungkin pandemik ini membuat sayur-sayur naik permintaannya di atas 15-20%. Jeruk juga seperti itu, dan ini membuat lapangan-lapangan kerja yang ada. Dengan pendekatan-pendekatan ini kelihatannya memang industri pengolahan yang nanti Pak Agus Gimawan akan lakukan akan tersupport dengan kuat dengan budidaya pertanian. Oleh karena itu di bawah Pak Menko kami sepakat semua menteri, termasuk Menteri Perdagangan dan lain-lain, agar saya mengolah budidayanya, Pak Menteri Perindustrian mengolah mesinnya, kemudian pemasarannya akan ada di perdagangan, dan ini sudah jalan. Kelihatannya tren inilah yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan peluang-peluang yang ada dengan kemudahan-kemudahan dari Cipta Kerja itu, Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa lakukan lebih baik ke depan.